Oke ya. Oke, kita masuk pembahasan malam kali ini mengenai conjunction ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah konjungsi. Jadi konjungsi itu apa ya? Konjungsi itu adalah apa? Konjungsi itu merupakan salah satu jenis kata ya. Dalam bahasa Inggris itu memiliki fungsi tertentu ya. Jadi sederhananya ya, kalau dalam bahasa Indonesia conjunction itu tuh artinya kata hubung. Jadi conjunction ini berfungsi untuk menjadi penghubung kata ya. Penghubung kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Jadi kalau kita, jadi kalau misalnya nih mau membuat kalimat bahasa Inggris dengan lebih efektif, dengan itu adalah dengan menggunakan conjunction. Jadi contohnya seperti ini ya, I like reading, I like writing, I don't like studying. Nah jadi daripada kita nulis kalimatnya seperti kalimat itu kan ada apa sih terpisah-pisah ya seperti contoh tadi. Jadi rasanya biar nggak jadi patah-patah gitu dan apa seperti mengalir aja kayak air. Jadi kita lebih baik menggunakan conjunction ya. Jadi contohnya misalnya seperti ini. I like riding and writing, but I don't like studying. Jadi di sini ya kata and dan but itu dan tetapi ya kalau dalam bahasa Indonesia and but itu kan adalah dan tetapi juga ya. Itu yang disebut dengan conjunction. Jadi apa supaya kalimat yang kita bikin itu mengalir ya. Jadi nggak patah-patah, terpotong begitu aja. Maka kita menggunakan conjunction untuk bisa diaplikasikan ke dalam kalimat. Jadi kalimatnya ini juga akan lebih efektif ya. Di samping itu kita juga bisa ya menyampaikan 3 informasi dalam satu kalimat. Ya, seperti tadi contohnya, I like reading and writing, but I don't like studying. Ya, jadi menggunakan conjunction itu kita bisa ya membuat kalimatnya itu lebih kompleks, lebih elegan ya. Juga menghindari kalimat pendek yang terasa itu semakin apa sepertinya patah-patah. Nah, jadi ada tipsnya juga ya kalau mau menggunakan conjunction itu kita harus pastiin dulu nih kalimatnya menggunakan bentuk yang setara ya, baik sebelum dan sesudah conjunction. Jadi contohnya seperti kalimat ini ya, berikut ini. Kalau misalnya kita menggunakan he works carefully and slowly ya. He works carefully and slowly. Ya, itu kan salah ya. Nah, yang benar adalah jadi kita menggunakan di sini adalah untuk untuk bisa membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris itu bagus gitu. Kamu tuh harus memahami ya berbagai penggunaan konjungsi atau conjunction dalam bahasa Inggris. Jadi ada berapa ya conjunction dalam bahasa Inggris itu? Jadi conjunction dalam bahasa Inggris itu terdiri dari 27 conjunction. Tapi nggak perlu khawatir ya, jadi dari 27 conjunction itu terbagi lagi ke dalam 3 tipe yang akan memudahkan kita ya untuk memahaminya. Jadi ada apa? 3 tipe conjunction itu termasuk apa aja? 3 tipe itu termasuk adalah coordinating conjunction, subordinating conjunction, dan correlative conjunction. Kita bahas nih satu persatu ya. Coordinating conjunction itu adalah kata sambung setara yang digunakan untuk menggabungkan kata, frasa, dan klausa yang memiliki struktur gramatikal yang serupa.
Kan kamu kadang-kadang bisa ya menyebut coordinating conjunction itu juga sebagai koordinator gitu ya. Jadi ada beberapa konjungsi yang umum kita gunakan dalam tipe ini. Itu antara lain adalah for, ya, for itu untuk, terus kemudian and, artinya dan, nor, nor itu atau tidak ya dalam bahasa Indonesianya. But itu adalah tapi, or, atau, yet, yet itu adalah tetapi, so itu adalah juga. Jadi supaya kamu nggak lupa, kamu bisa mengingatnya dengan membuat singkatan ya. Yaitu kalau disingkat itu semuanya adalah menjadi fun boys. For, and, nor, but, or, yet, dan so. Jadi contoh kalimatnya adalah seperti ini ya. She opened the door and the window. Dia membuka pintu dan membuka jendela. Jadi di sini menggabungkan dua kata. Ya, would you like some pizza or pasta? Ini juga menggabungkan dua kata. Kamu suka pizza atau pasta? Do they prefer playing baseball or playing soccer? Ini juga kan menggabungkan dua frasa. Frasa itu maksudnya ada kayak kalimat gitu ya. Satu kalimat dengan satu kalimat yang lain itu disebut frasa. Do they prefer playing baseball or playing soccer? You can find ducks in the fish pool or in the park. Ini juga menggabungkan dua frasa. Kamu bisa menemukan bebek di dalam kolam ikan atau di taman gitu ya, bebek. He studied all night but he failed the test. Ini juga menggabungkan dua klausa. Ya. Dia belajar semalaman tapi dia gagal ya saat ujiannya. She woke up early, yet she missed the class. Ini juga menggabungkan dua klausa. Ya, dia bangun pagi, tapi ya itu kan apa? Tetapi ya, tetapi dia ketinggalan kelasnya. Nah, kemudian kita masuk ke subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk membuat kalimat kompleks dalam bahasa Inggris atau complex sentences atau kalimat kompleks tadi ya. Jadi fungsi conjunction ini adalah untuk menghubungkan klausa utama, klausa bebas, atau klausa yang dapat berdiri sendiri atau kita sebut dengan main clause. Jadi dengan klausa terikat atau subordinating clause. Jadi conjunction ini selalu digunakan di awal subordinating clause. Juga bisa digunakan untuk membuka kalimat. Jadi di samping itu terdapat ya dua cara penulisan complex sentence ya, yaitu kalimat yang diawali oleh main clause dan kalimat yang diawali dengan subordinating clause. Jadi kalau kamu nih ya menulis complex sentence dengan main clause di awal kalimat, maka kamu harus menempatkan konjungsinya setelah main clause tersebut dan sebelum coordinating clause. Jadi kamu juga bisa ya menggunakan subordinating clause terlebih dahulu, asalkan konjungsinya tuh terletak di awal. Jadi contohnya dalam kalimat seperti ini. You may leave the class after the bell rings. Jadi kamu bisa meninggalkan kelas setelah ya bell berbunyi gitu ya. They will lose if they don't practice. Mereka akan gagal gitu ya, kalah kalau mereka tidak latihan. Jadi jika di sini menggunakan if. We go to the beach before we eat at the restaurant. Kami pergi ke pantai sebelum kami makan di restoran. Although he got the dream job, he was still unhappy. Meskipun dia mendapatkan pekerjaan impiannya, tapi dia tidak bahagia. Because he got sick, he didn't go to school today. Karena dia sakit, maka dia tidak pergi ke sekolah hari ini. Until I was 20 years old, I still live with my parents. Sampai aku berumur 20 tahun, aku tetap akan tinggal dengan orang tuaku. Nah, jadi terdapat beberapa subordinating conjunction ya yang umum digunakan, yaitu adalah although, though, ya, while, if, until,
whether, after, before, because, since, when, where, how, dan then. Itu tadi adalah subordinating conjunction. Selanjutnya adalah correlative conjunction. Ya. Kalau correlative conjunction ini adalah kata penghubung yang berpasangan. Jadi fungsi dari konjungsi ini adalah untuk menjadi penghubung antar kata, frasa, dan klausa yang memiliki hubungan timbal balik atau saling melengkapi. Jadi konjungsi yang paling sering ditemukan atau bisa digunakan adalah seperti ini ya. Either dan or. Neither dan nor. Ya. Whether dan or, both dan and, not only but also, as titik-titik as. Ya. Such titik-titik that, rather titik-titik than. Ya. Jadi untuk contoh kalimatnya yang menggunakan correlative conjunction adalah he will sell either his car or his house. Dia akan menjual ya entah itu mobilnya atau rumahnya. Jadi di sini either itu biasanya digunakan dalam kalimat positif, neither itu digunakan dalam kalimat negatif ya. Kalau either itu artinya kan adalah ini atau ya, sama atau misalnya pokoknya dalam kalimat positif ya ini biasanya digunakan. Terus kalau neither itu biasanya dalam kalimat negatif. Neither. Artinya tidak juga. Nih, sebentar, aku tulis ini dulu ya. Ini ya, sebentar. Nah, selanjutnya, you will have to take vaccines whether you like it or not. Kamu tetap harus mengambil vaksin ya, walaupun apakah kamu suka atau tidak. Both Man of Steel and Batman 5 Superman are my least favorite DC movies. Ya. Keduanya, maksudnya kedua-duanya, Man of Steel dan Batman 5 Superman adalah favorit komik gitu ya, Disney character movies. She is interested not only in maths but also in chemistry. Dia tertarik tidak hanya pada matematika tetapi juga pada kimia. We are as lazy as them. Nah, jadi kata penggunaan as ini adalah seperti ini ya. Kami sangat malas ya, seperti mereka. We are as lazy as them. Lisa played violin with such passion that all of the audience were moved to tears. Jadi Lisa ini memainkan violinnya seperti dengan dengan passionnya sampai membuat penontonnya itu terharu ya. Maksudnya dari yang tadinya tidak apa-apa tuh terharu sampai mengeluarkan air mata gitu ya. Kemudian she would rather sweep the floor than mop it. Dia lebih suka menyapu lantai daripada mengepelnya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai English conjunction. Nah, kamu sebenarnya bisa ya menghafalnya jika kamu sering membaca tulisan dalam bahasa Inggris. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum, Miss. Neither ini untuk kalimat negatif ya. Artinya tidak juga. Kak Valentin ada yang mau ditanyain nggak? Kalau either itu biasanya untuk kalimat positif artinya. Positif. Ya. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan, kita masuk ke example atau exercise ya untuk conjunction.
Jadi either itu biasanya digunakan untuk menyatakan satu atau dari dua pilihan ya. Sementara neither itu biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada pilihan yang diterima atau diinginkan. Kalau neither itu artinya bukan satu atau lain dari dua-duanya ya. Coba ini, Kak Reni. Ini adalah termasuk kalimat conjunction coordinating ya. Jadi kalau kalimat conjunction coordinating itu kan terdiri dari Van Boys ya. Dinda dan Rico akan mengunjungi neneknya minggu depan. Van Boys tadi coba diingat-ingat tadi Van Boys itu terdiri dari apa aja? Dinda and Rico? Dinda and Rico Mm-mm. will what Dinda dan Rico kan berkunjung. akan mengunjungi neneknya minggu depan. Will visit her their grandma next week. Coba diulang. Dinda and Rico Hmm? will visit their grandma next week. Ya, Dinda and Rico will visit their grandmother next week. Selanjutnya Kak Valentin. Ya. Dia harus memilih, ini masih contoh conjunction coordinating ya. Dia harus memilih di mana dia akan menghabiskan liburan, Bali atau Yogyakarta. Dia harus memilih di mana dia akan menghabiskan liburan, Bali atau Yogyakarta. She should choose where he will menghabiskan apa ya, Miss? Spend. Where he will expand vacation, Bali or Yogyakarta. Ya. Nah, di sini kita ya memilih itu adalah choose ya, bukan choice. Kalau choice itu artinya pilihan. Ya. Jadi he or she should choose where she or he will spend the holiday, Bali or Yogyakarta. Jadi menggunakan choose. Selanjutnya Kak Reni. Saya ingin minum kopi, tetapi pada saat yang sama saya juga ingin makan durian. Saya ingin minum kopi. I want drink coffee. Tapi pada saat yang sama, but ingin juga makan durian. I want drink coffee, but saat yang sama. But this time. At the same time. At the same time, I want eat durian. Ya. Tuh, jangan lupa ya, tuh-nya. Saya ingin makan durian juga, gitu kan ya. Saya ingin juga makan durian. Jadi, nah, kalau misalnya saya ingin minum kopi, maka di sini menggunakan I want to drink coffee. I want to drink coffee. Ya. But at the same time, I want to eat durian too. Tuh, ya. Tuh-nya TOO ya.
artinya juga. Selanjutnya, Kak Valentin, saya memiliki beberapa ujian minggu depan. Saya tidak ingin gagal, jadi saya akan giat belajar. Suaranya nggak ada, Kak Valentin. Iya benar nih, aku lagi minta dia unmute. Oh, Ya, gimana Kak? I have some exam next week. Mm-mm. Saya tidak ingin, I don't want Mm-mm. fail, so Mm-mm. So, saya akan giat belajar. So saya akan giat belajar. I get out. So I get get Saya belajar. akan. Jadi Oh, kayak I simple will. future itu ya. Kalau nggak will pakai I'm going to gitu. Oh, Mm-mm. giat belajar. Study hard. Oh ya, study hard. I will study hard. Ya. Jadi I have an exam next week. I don't want to fail. So I will study hard. Nah, yang termasuk conjunction itu apa? Yang mana? So, Ya, so ya. Nah, ini dia termasuk sebagai conjunction coordinating ya. Selanjutnya, Kak Reni. Saya suka Atar karena dia sangat rendah hati dan ramah. I like Atar because Mm-mm. he rendah hati. Mm-mm. Gue bisa. I like Atar because he's so humble and friendly. Ya, yang termasuk conjunction yang mana? And Sebentar. And penghubung ya. Kurang tepat ya. Jadi di sini I like Atar for he is very humble and friendly. Jadi yang conjunctionnya adalah for. oh, karenanya itu pakai for ya jadinya, bukan because. Iya, for. Karena dia sangat rendah hati dan ramah. Ya. Selanjutnya nih, Kak Valentin. Dia akan datang ke resepsi pernikahan Bunga meskipun dia adalah mantannya. resepsi pernikahan. Ini contoh dari conjunction kok subordinating ya. Coordinating ya. Subordinating. Oh. Iya. Oh, berarti pakai although. Ya. Although, bacanya although. Oh, although. Ya. He will come to wedding reception Bunga, Mm-mm. although he is mantan apa ya? Mantan ex.
X, X. ya. She is his Although, ex. although she is X. She is his ex. Oh, His ex. she is his X. Oh ya. Ya. Jadi di sini datang itu apa? Come. Come. He will come ya. Selain come itu juga bisa pakai go ya. Dia pergi maksudnya datang itu sama ya. He will go to ya. Resepsi pernikahan bunga tadi apa? Wedding reception bunga. Ya, jadi bungas, Oh, bungas. Wedding bunga reception. pakai apostrof gitu ya. Koma Bungas. atas, baru wedding bungas, bacanya bungas wedding reception. Kayak gini ya. Ini kenapa pakai koma atas? Karena ini adalah possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Ya, maksudnya adalah apa? Resepsi pernikahannya miliknya bunga gitu ya. Sama kayak misalnya yang senyum Jessica itu manis gitu misalnya. Kalau kayak gini gimana bahasa Inggrisnya? Jessica Jessica smile. smile. Ya, Jessica smile. Jessica pakai koma atas kan? Smile is sweet. Ya, cara bacanya gitu. Jessica smile. Jadi kenapa pakai apostrof? Karena ini menunjukkan bahwa ini loh ya senyumnya milik si Jessica. Jadi tadi sampai di mana tuh? Ya. He will go to Bunga's wedding reception although she is his ex. Selanjutnya Kak Reni, saya tidak makan udang karena saya punya alergi. I'm not Hmm, eat udang Shrimp. shrimp. I'm not eat shrimp. Ini pakai because atau for nih? For because I have allergy. Ya, alergi. Bahasa Inggrisnya alergi itu alergi. Allergy. Ya, jadi di sini bukan tadi gimana? Saya tidak makan udang? Bisa diulang? I'm not eat. I don't eat I don't eat shrimp shrimp. Ya, because I Mm-mm. have allergy. ya. Jadi I don't eat shrimp because I have allergy. Nah, kamu mungkin bingung ya, ini gimana nih cara menggunakan because sama for. Jadi kalau Iya. kamu mau menggunakan for itu harus menggunakan kata apa? Kata benda ya. Kayak tadi. Tadi apa tuh yang pakai for? Nah, saya suka Atar karena dia sangat rendah hati dan ramah. Ya kan? I like Atar, apa tadi? I like I like Atar for for. he is very humble and friendly. Pokoknya nggak bisa pakai, kalau for itu nggak bisa pakai kata kerja. Kalau nggak kata benda, kata sifat gitu. Kalau he, for, jadi setelah kata for kan he. He itu kan kata benda kan? He. Gitu ya. Nah, jadi tadi gimana? I don't I eat don't shrimp shrimp because because I have allergy. because I have allergy. Have Selanjutnya, jadi yang mana termasuk conjunction? karenanya. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Because Ya, because ya. Dia termasuk apa? Conjunction apa? subordinating. Conjunction subordinating. Subordinating. Ya. Selanjutnya Kak Valentin. Dia terlihat begitu murung setelah Dian meninggalkannya. Kalau begitu murung apa ya, Miss?
Gloomy. 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 Ya. Gloomy. Hmm. She he looks gloomy. Ini menggunakan simple past tense ya. Karena kan artinya si Dian ini sudah meninggalkan dia dan dia jadi terlihat murung karena Dian meninggalkan dia gitu ya. Berarti he looks gloomy Mm-mm. after Dian lose her gitu. Meninggalkan apa? Meninggalkan leave her. Leave. Itu kan bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Leave it. Left. Ya, jadi after Dian left After Dian left him. her. Ya, him atau her ya, bebas ya. Nah, yang di depannya dia terlihat begitu murung, jadi gimana kalimatnya? He look gloomy. He Atau look, ya, he he look. look pakai id, he look so He look. gloomy. Look Gloomy it. bacanya. Ya, Look at him, Miss. ya. Terus bacanya gloomy ya, karena O-nya 2. He looked so gloomy after Dian left him. Yang mana yang conjunction? After. Ya, termasuk conjunction apa? Conjunction. After tadi. Oh, conjunction subordinating. Ya, conjunction subordinating. Selanjutnya Kareni. Saya akan kembali sebelum hujan turun. I will back before raining turun. Ya. I will go back here before the rain go down. Bisa juga ya pakai itu ya. Rain down. Go down. I will back. I will go back. I will go back here Mm-mm. before the rain go down. Ya. Jadi yang mana conjunction-nya? Before. Ya, termasuk conjunction apa? Subordinating. Ya, conjunction subordinating ya. Selanjutnya Kak, siapa nih namanya nih? Kak Valentin. Apakah kamu tidur ketika guru menjelaskan pelajaran? Do you sleep? Ya pakai apa? Pakai ini apa? Past tense ya. Past tense kalau misalnya ada kata kerja maka do itu kan digunakan untuk simple present. Nah, Berarti jadi kalau dalam simple past tense menggunakan do-nya ini berubah menjadi apa? Oke, did Ya, did. you sleep when teacher menjelaskan apa ya? Explain Explain teori the lesson. the lesson. Ya. Nah, cuma kalau misalnya kalimat simple past tense, kalau pertanyaan maka verbnya berubah menjadi verb one ya. Berarti Jadi did gimana? you sleep? Mm-mm. Did you sleep when teacher menjelaskan apa tadi, Miss? Explain. Oh, Tambah explain. ed aja jadi. Explain the pelajaran Pelajaran tadi apa? Barusan dibilang.
Ayo. Jadi ya. Yang Lesson. guru. Lesson, Ya, the lesson. lesson. Nah, tadi kan di sini ada guru ya. Kan gurunya kan biasa kalau pelajaran itu kan gurunya cuma satu ya. Maka menggunakan the Hmm. ya. Jadi did you did you sleep when the teacher explained the lesson? Ya. Nah, jadi di sini yang termasuk conjunction yang mana? When When, termasuk conjunction apa? conjunction subordinating. Ya, subordinating. Selanjutnya, Kak Reni. Saya membeli beberapa gantungan kunci sementara dia membeli beberapa boneka kecil. Ini masuk apa kalimatnya berubah past tense ya, past tense. Buat dalam kalimat past tense. I bought Mm-mm. some kunci apa ini? Gantungan kunci apa? Keychain, Keychain. 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 Atau key hooks juga bisa. I bought some keychain. Keychain. Jadi cara Keychain, baca key itu adalah gini. Key. keychain, Mm-mm. keychain. Sementara dia Sementara dia pakai then ya. sementara apa? Sementara will, While. while, Hmm. while she bought some kecil, small doll, Little doll. a little doll. I bought some key, keychain, mm, keychain. Will she while bought some little doll. yeah. I bought some keychain while she bought some little doll. Yang mana nih conjunctionnya? While Ya, termasuk conjunction apa? subordinating. Ya, subordinating conjunction ya. Selanjutnya, Kak, siapa nih namanya? Kak Valentin. Lana dan Lani membaca buku yang sama. Lana and Lani Ya. membaca buku yang sama. Lana and Lani read a book. Read a book same. Read the same books. Read a same books. The same books. Oh, the Karena kan same bukunya book. cuma satu. Jadi pakainya the. The Read same book. the same books. Yang mana yang termasuk conjunction-nya? Conjunction-nya yang mana? And Lana, yang Lana dan Lani itu. iya. Bukan ya. Jadi kalimat yang benar adalah either Lana or Lani have read the same books. Jadi either Lana or Lani have read the same books. Jadi ini termasuk conjunction korelatif ya. Kalau conjunction korelatif itu kan contohnya adalah penggunaan itu either dan or, neither dan nor, both dan and, not only but also dan lain-lain ya, seperti itu. Makanya disebut sebagai conjunction korelatif ya. Selanjutnya untuk Kak Reni, John ataupun Raffi tidak berbicara bahasa Arab. Ini menggunakan conjunction korelatif ya Kak Reni ya. Neither John
Mm-mm. Nor Raffi. Nor pakai nor ya. Nor Iya, Raffi benar. Nor. not speaking Arabi bahasa Arab, Arabic ya. Arabic. Ya. Arabic. Jadi kan di sini udah kamu pakainya neither sama Neither. nor. Nor itu No. kan artinya tidak juga. Jadi baik John, tidak juga John, dan Raffi, tapi dannya di sini pakai nor. Ya, ini pasangannya dari neither gitu ya. Jadi pasangannya neither ya tidak juga baik John ataupun Raffi tidak berbicara bahasa Arab. Jadi di sini menggunakannya seperti ini ya kalimatnya, neither John nor Raffi has speak Arabic. Jadi nornya itu sudah mewakili tidak. Jadi di sini menggunakan has speak Arabic itu ya. Jadi kalimatnya seperti ini nih ya, aku tulis nih. Itu ya. Neither John atau neither John nor Raffi has speak Arabic. Kenapa dia pakai has, Miss? Has, ya. Kan Karena dia artinya seperti itu. Apa? oh, Oh, nornya itu di depan ya, tidaknya itu di depan. Ya, jadi neither-nya itu di depan daripada si namanya itu ya. Jadi artinya tidak juga John dan Raffi ya, dan Raffi dannya tapi ini untuk penggunaan nor ya. Penggunaan neither. Jadi dannya itu adalah nor. Jadi bukan or ya. Kecuali Hanya kalau untuk either. neither ya kan? Hanya untuk neither ya. Dannya Ya. itu adalah jadi pasangan ya. Kalau either selalu sama or, kalau neither selalu sama nor. Nah, kenapa pakai has? Karena neither ini kan artinya sudah tidak, artinya udah negatif ya. Jadi di sini udah nggak perlu lagi pakai has not gitu atau tambahin kata not lagi karena neither-nya ini udah artinya udah negatif gitu ya. Tidak juga kan artinya. Jadi kalau misalnya nanti di sini ditambahin neither John nor Raffi has not speak Arabic, artinya tambah membingungkan gitu ya. kenapa nggak pakai have, Miss? Ya kan Has, lebih dari satu. Ya, John and Raffi. has. Kenapa pakai has? Iya. Kenapa nggak pakai has or had? Have. Karena ini tapi dilihatnya tuh satu ya. Jadi tidak juga John, tidak John baik gimana sih ya sebentar. Tidak juga maksudnya satu-satu ini ya. Baik John maupun Raffi tidak berbicara bahasa Arab. Jadi tidak ada ya satupun. Jadi tidak satupun dari mereka yang berbicara bahasa Arab. Oke. Kecuali kalau yang tadi ya, contoh untuk Lana dan Lani. Lana dan Lani membaca buku yang sama. Maka di sini menggunakan have. Either Lana or Lani have read the same books. Selanjutnya nih siapa nih ya? Kak Valentin ya. Saya suka Ranu Kumbolo dan Kawah Ijen. Ini yang korelatif, Miss. Correlative conjunction ya. Suka. Berarti bot. Ya, Bot ya, Miss. both ya, both. Both sama apa tuh temennya? And Ya, but I like Ranu Kumbolo and Kawah Ijen. penggunaannya agak salah ya sedikit. Tapi kata yang digunakan adalah maksudnya benar ya. Conjunction korelatif yaitu both dan and. Tapi pada saat penempatan kalimatnya seharusnya seperti ini ya. I like
both Ranu Kumbolo and Kawah Ijen. Oh, dia nggak di depan. Ya, saya suka. Saya suka itu I like, kan I like. Iya. Both Ranu Kumbolo and Kawah Ijen. Selanjutnya Kak Reni. Lee Min Ho. Lee Min Ho tidak hanya tampan tapi juga keren. Lee Min Ho not only handsome but also keren, cool. Cool ya. Cool. Jadi yang mana termasuk conjunction-nya? Not only and but also. Ya, betul ya. Lee Min Ho is not only, jangan lupa to be, is not only handsome but also cool. Jadi itu termasuk conjunction apa? Korelatif. Ya, korelatif ya. Coba nih selanjutnya. Dia baik. Dia sangat baik. Oh, jangan-jangan. Ini aja deh. Jadi neither itu yang tadi ya, aku mau kasih tahu tidak keduanya. Nah, artinya itu tidak keduanya. Sementara both itu artinya keduanya. Kalau either itu baik ya, maksudnya baik dan either itu kan selalu menggunakan either itu pasangannya sama or. Jadi either itu maksudnya adalah artinya adalah baik, or itu maupun ya. Baik titik-titik or. Ya, misalnya either Amanda or Dian is my friend. Jadi baik Amanda maupun Dian adalah temanku. Ya. Nah, kalau misalnya neither ya, tidak keduanya maksudnya gitu ya. Kalau misalnya tidak keduanya dari Amanda dan Dian adalah temanku. Jadi neither Amanda or Dian is my friend. Gitu ya cara penggunaannya. Jadi nggak usah lagi disebutin neither Amanda or Dian are not my friend gitu, enggak. Neither. Neither ya, neither. Neither. Either, neither. Selanjutnya siapa ini? Kak ya. Sebentar. Ini aja. Ya, causal effect. Aku pulang ke rumah setelah belanja. Kak siapa? Kak Valentin ya? Ini yang subordinating. Ini yang subordinating atau apa ya? Ya, subordinate conjunction. Apa tadi ya, Miss? Aku pulang ke rumah setelah aku berbelanja. I go to home after Pakai past tense ya, past tense. oh, I gone. Verb to-nya dari go apa? Go when ya? Ya. Oh, I went to home after I finish shopping. After aku selesai belanja.
Selesai belanja, finish shopping. Ya. Jadi I went home after I finish shopping ya. Jadi mana yang termasuk conjunction? After ya. Tuh ya. Selanjutnya Kareni. Saya melihat dia karena sebentar. Saya melihat dia ketika saya pergi. Dalam kalimat past tense ya. I look at Bukan look ya, bukan look. see berarti Miss. Ya, jadi berubah jadi apa kalau see? Saw. He saw. So. I saw her. Ya. Aku melihat dia. Aku melihat dia. Apa Miss kalimatnya? Aku melihat dia ketika aku pergi. I saw her when I'm go. When I'm go. Bukan? Kan verb to ya. Verb to. When I'm Kerjanya. when I'm when. Ya gitu Miss. Oh. I saw her when I'm when. When I'm when. When I'm when. When I'm when. Conjunctionnya yang mana? When. When. Ada ya when. Ada. Di Oh. subordinating. Tapi kurang tepat ya. Oh. Jadi yang lebih tepat adalah I saw him as I was left. I was left. Ketika aku pergi. Selanjutnya. Jadi dia pakai yang mana, Miss? S. Ketika. Masuk ke korelatif ya? Bukan. Conjunction. Subordinate. Subordinating. As ada ya? Ada. Jadi yang subordinate conjunction kan ada yang time ya. Ada yang cause, ada yang contrary, cause and effect. Terus ada yang contrary, ada yang place ya. Kalau yang time itu kan after. Itu kan artinya setelah atau sesudah. Terus as itu ketika atau saat. As long as artinya selama. As soon as artinya secepat. Before artinya sebelum. By the time artinya ketika atau juga. Saat juga artinya. Since artinya sejak. Until sampai. Terus ada kata lanjutannya ya till hingga atau till hingga. When ya ketika atau saat. While ketika atau saat juga. Whenever kapanpun. Karena dalam apa tadi? Itu ada terdiri dari 27 kan? 27 kata ya. Jadi ada banyak. Selanjutnya nih Kak Valentin. Kamu dapat melakukan pekerjaan itu selama kamu baik. Kamu dapat mengerjakan pekerjaan itu selama kamu baik. Kamu dapat mengerjakan pekerjaan itu selama kamu baik.
kamu dapat. Nih, you get mengerjakan. Do. You get doing. Bukan you get ya, tapi you can. You can doing that work if you kind. If you apa? If you kind. If you can. Baik, di sini kita menggunakan good ya, bukan kind. Oh, if you good gitu. Can do that job as long as you are good. Oh, Selama kamu. you Kan? do get job. Ya, as long as you are good, ya. Good di situ selama kamu baik ya. Menggunakan good bukan kind. Baiknya di sini selama kamu maksudnya bersikapnya baik gitu ya. Bukan Kayak baik tadi, Mas. hati. Bukan baik hati. Ini aku ketik ya. Kalau baik hati baru pakai kind. You can do that job as long as you are good. Selanjutnya Kareni, aku belajar sampai orang tuaku pulang ke rumah. I am Past tense ya, past tense. belajar. Tadi I am study. I study. Kan nggak pakai past tense, nggak pakai to be. I study I studied. until I studied. I studied. Ya. I studied until my parents back home. Come home. Come home. Ya, pulang. I study. Yang mana ini apa? Conjunctionnya yang mana? Until. Termasuk apa? Subordinating. Ya, subordinate conjunction. Ketika, sekarang Kak Valentine ya. Ketika ibuku sedang memasak di dapur, aku membersihkan, aku merapikan tempat tidur. Apa tadi, Miss? Ketika ibuku sedang memasak di dapur, aku merapikan tempat tidur. Ketika ibuku memasak di dapur. Ketika ibuku memasak di dapur, aku sedang merapikan tempat tidur. Sedang merapikan ya, Miss? Iya. Ini yang pakai yang mana, Miss? Pakai while. While. Ketika ya. While my mom cook in the kitchen, aku sedang merapikan. Merapikan apa, Miss? Aku sedang merapikan. Pick up my bedroom. Oh, I pick up my bedroom. Jadi kalau sedang, jadi tinggal ditambahkan verb ing-nya, kata kerjanya
Tambah jadi verb ing kan? Packing. Jadi tadi Packing. make itu ditambahkan apa? Making. Ya, While my mom making in the kitchen. bukan yang making. Tadi kalau my mom kan memasak. Memasak apa? Cooking. Iya. My mom cooking in the kitchen. I uh, pick I packing my bedroom. Ya, while my mother is cooking in the kitchen, I am making up my bedroom. Making up. Ya, making up dari kata make up, Oh, membereskan tempat tidurku. Ya, jadi yang mana conjunctionnya? well, While. Termasuk conjunction apa? conjunction subordinate. Ya, subordinate. Ya, conjunction. Subordinate. Ya. Selanjutnya, sampai sini kira-kira gimana nih? Masih bingung atau sudah paham? Lumayan masih Lumayan. bingung. Lumayan masih bingung. Kenapa? Bingungnya di mana? Yang untuk penggunaannya itu masuk ke korelatif atau subordinating kayak gitu, Miss. Oh, jadi kayak itu kan dia contohnya misalnya kayak tadi kan. Aku mana tadi ya? Misalnya aku belajar ya sejak sebenarnya kok sejak aku belajar tadi mana sih? Aku belajar mana ada nggak? Aku Aku belajar belajar sampai sampai orang tuaku pulang ke rumah. Nah, di sini kan kamu bisa tahu kan, sampai itu apa bahasa Inggrisnya? Until. Nah, kamu cek aja tuh until itu masuknya ke subordinate apa conjunction yang mana nih? Itu, ya kan? Nah, kalau misalnya yang tadi kayak saya suka Ranu Kumbolo dan Kawah Ijen, itu kan artinya pakai both. Both titik-titik N. Nah, kalau gitu artinya masuknya kemana? Mana itu? Pakai both itu conjunction korelatif. ya korelatif. Udah bisa dong ya? Coba nih sekarang Kak Reni. Murid-murid gugup sebelum ujian dimulai. Mm-mm. Flustered, gugup, flustered, Nervous. nervous. Mm-mm. The students, Mm-mm. Mm-mm. Students, Orang, kan murid-murid artinya banyak ya. Muridnya jadi the students. the students Mm-mm. nervous, Are nervous karena kan muridnya banyak. Jadi pakai apa tuh? pakai to be, Ya. are nervous. Mm-mm. Apa lagi kalimatnya? Sebelum ujian dimulai. Before Mm. exam start, The exam start. the exam starts. Ya, termasuk conjunction yang mana dan yang mana conjunctionnya? Termasuk ke subordinating Hmm? Yang dan mana? conjunctionnya before. Ya, udah paham dong ya. Nanti PR-nya bikin kalimat ya, conjunction menggunakan kalimat, Pak, conjunction yang mana aja, bebas 5 aja ya, Oh, random gitu, Miss. random. Ya, kalau bisa sih ada ketiganya. Yang mana yang conjunction, apa coordinate conjunction tadi apa? Subordinate sama korelatif. Ada 3 unsur itu ya, termasuk.
Oke, selanjutnya coba. Kami bisa makan di restoran atau kami bisa memasak beberapa makanan di rumah. Kami bisa. Kami bisa atau dapat ya sama aja sih. Kami dapat memakan. Kami dapat makan di restoran atau kami dapat memasak beberapa makanan di rumah. Ini yang pakai either ya, Miss? Pakai apa? Either. Bukan. Ini termasuk coordinate conjunction ya. Oh, berarti pakai or. Ya, or. We can eat in restaurant or we can cook Ya. food in house. Ya, jadi kalau tempat itu di restoran, di rumah, di bank, kantor polisi, halte bus, itu selalu menggunakan preposisi at. Di we can eat at the restaurant or We can cook food at home. ya, we can eat at the restaurant or we can cook some food at home. Selanjutnya Kak Reni, kamu bisa membaca majalah ini atau koran. You can Mm-mm. reading. Read. Oh, you can read Mm-mm. either. Enggak, bukan either. Oh, pakai or. Ini sama kayak Kak Valentin yang tadi ya. Ini tuh. Pakainya sama kayak Kak Valentin tadi. Jam baca apa tadi, Miss? Apa? Jam tadi baca apa? Baca majalah atau koran. Membaca majalah ini atau koran. Magazine. You can read this magazine or Mm-mm. new koran, Koran apa? newspaper. Ya. Jadi you can read. You can read this magazine or newspaper. Ya, you bisa juga pakai you may read this magazine or newspaper ya. Jadi yang mana nih conjunction-nya? Coordinating. Ya, yang mana? Yang or. Ya, yang or ya. Selanjutnya, coba Kak Valentin. Kami pergi piknik, tapi Alicia tinggal di rumah. Tetapi Alicia tinggal di rumah. Kami pergi piknik, tetapi Alicia tinggal di rumah. We go picnic, but siapa tadi, Miss? Rani. Alicia. But Alicia tinggal di rumah. Live in house. Tinggal stay ya. Oh, stay. Mm-mm. Stay at home.
At Home. home ya. We go to picnic, but Alicia stays at home. Ya, jadi yang mana conjunctionnya? But Ya, termasuk conjunction apa? coordinating. Ya, coordinate conjunction ya. Selanjutnya Kak Reni, dia duduk di kursi dan membaca sebuah majalah. She sit she sitting Mm-mm. on chair. Nggak usah pakai itu sih. Nggak usah pakai verb ing. Verb one aja. She is sit. She is it. Nggak usah pakai to be. Simple present aja, simple present. She sit Heeh. on chair Chair. Chair. on chair Ya. and Ya, terus and she read. she read Mm-mm. magazine Magazine. Karena majalah kan bisa dihitung, jadi menggunakan e. Jadi A he magazine. sit on a chair and read a magazine. Termasuk conjunction apa dan conjunctionnya yang mana? Termasuk ke coordinating menggunakan and. Ya. Ya, betul ya. And termasuk coordinate conjunction. Kami bahagia tetapi capek. Tetapi lelah. Apa nih Kak Valentina? Bahagia. Kami bahagia Ini tetapi pakai lelah. Apa? Ini pakai to be, Miss. We are happy. Ya, pakai. Kami bahagia tapi Tetapi apa tuh? lelah. Oh, tapi lelah. We are happy but we are tired. Langsung aja ya. Jadi kan udah ada but. Jadi nggak usah ada pengulangan kayak ada we are-nya pengulangan lagi ya. Repetition nanti jadinya. Jadi we are happy but tired. Oh, but tired. Ya. Termasuk conjunction apa dan yang mana? Coordinate. Coordinate Yang yang ini. mana? But. Ya, but ya. Selanjutnya. Miss pakai kalimat nor dong, Miss. Nggak tahu nor. Nor. Iya. Nor. Nor. Oke, sebentar ya. Nor. Contoh kalimat nor ya. Oh, nor itu yang neither ya. Yang coordinating kan ada nornya juga. Iya, neither. Coordinating, Miss. Coordinating nor aja nggak pakai neither. Nggak bisa harus ada neither-nya. Tapi di coordinating nor termasuk loh, Miss. Oh, yang fanboys itu. Ya, fanboys. Fanboys. Mana? Sebentar. Fanboys ada nor. For and nor but or yet so. Contoh kalimat nor ya. Oke. Kak Reni, kantor pos tidak akan buka di hari Kamis atau hari libur nasional. Ini pakai nor. Oh. Post office. Kantor pos tidak akan buka di hari Kamis atau hari libur nasional. Post office. The No. post office. The post office
Nor, Will not kan tidak akan buka. will not. Hmm? Hari apa tadi, Miss? Kantor pos tidak akan buka di hari Kamis atau hari libur nasional. Di hari Kamis. On Thursday, Hmm. Will Nor- not yang not dilengkapi dulu kalimatnya. Kantor Ya. pos tidak akan buka. the The post office the post office will not hmm, open hmm, will not open on Thursday, ya nor hari apa lagi dia tuh? hari libur nasional. Oh, nor on national holiday, Nor public holidays. nor public holidays. The post office will not open on Thursday nor public holidays. Jadi nor ini ya artinya sama ya seperti atau ya, tapi digunakan untuk kalimat negatif. Bedanya nor ini digunakan untuk kalimat negatif. Coba selanjutnya Kak Valentin ya. Ini contoh penggunaan nor ya. Dia tidak merasa senang atau semangat akan rencana barunya. Dia tidak merasa senang atau semangat. Hmm? Semangat apa, Miss? Akan rencana barunya. Semangat dengan rencana barunya. Dia tidak merasa senang. She is not Hmm? feel not dia tidak merasa senang, berarti she is unhappy or excited, nor excited dengan rencana barunya. For Rencana barunya. Plan. Her new plans. Ya. Jadi di sini kita pakai nor ya, bukan or. Karena kan enggak, dia tuh di sini artinya kalimatnya negatif ya. Dia tidak merasa senang. Ada kata tidak artinya negatif. Jadi she is not feeling happy nor excited for the new plan. Coba nih, the last one ya untuk kalimat contoh nor untuk Kareni. Saya tidak tertarik untuk berpartisipasi atau menghadiri acara bakat sekolah. I'm not interested Ya, to tertarik pada apa tadi? To tidak tertarik untuk berpartisipasi atau menghadiri acara bakat sekolah. participation, Participating. Hmm, nor ya, lupa kalimatnya, Miss. saya tidak tertarik I'm not interested untuk berpartisipasi to participating in participating atau menghadiri nor apa? Nor attending, benar-benar. attending Acara bakat sekolah.
Bakat. Bakat apa? Talent show. Talent show. Ya. Talent show school. Talent The show. schools pakai koma atas, apostrof S. The school's talent show. Talent show. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lah. Ya, Miss. Soal penggunaan nor. Ya, cuman bingung bedain dia itu masuk ke korelatif atau coordinating. Tentang yang either or, neither nor, kan itu masuk juga ke coordinating tuh, Miss. Ada nornya, ada ornya juga. Jadi itu Ya, yang itu yang tapi ada yang harus ada kalau misalnya conjunction korelatif itu harus ada neither sama nor. Jadi sama harus ada neither dan nor itu baru bisa masuk ke conjunction korelatif. Tapi kalau cuma hanya ada satu nornya aja, maka tadi dia termasuknya kemana? Yang tadi yang di awal ya, ya. conjunction coordinating. Itu. Oke ya. Nanti jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Oke, Kak Ya. Valentin ketemu lagi besok ya. Oke, Miss. Oke. Have a good night. Good night, Miss. Thank you. See you.